Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal ardo binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berkahi majlis ini, catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang kau takdirkan menyimak menjadi ahli ma'rifah padamu, menjadi hamba yang yakin padamu. Singkapkan semua penghalang yang membuat kami tidak bisa yakin padamu ya Allah. Kabulkan doa kami ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah yang tidak disaksikan oleh Allah? Apakah Allah mendengarkan setiap ucapan? Kalau yang ngobrol Allah tahu tidak? Kalau sedang berdoa lalu ngobrol, sayang ya. Pada siapa tahu saat itulah saat diijabah doa. Apalagi sedang berdoa sibuk memotret, sayang sekali. Tidak ada apa-apanya memotret itu. Apakah Allah tahu persoalan kita? Tahu jalan keluarnya? Kira-kira ada yang rumit tidak bagi Allah? Susah tidak kalau Allah nolong kita? Jawab. Adakah yang bisa menghalangi kalau Allah memberi sesuatu? Adakah yang bisa menolak? Kalau Allah tidak mau, adakah yang bisa mendatangkan? Kalau Allah tidak menghendaki, apakah ada yang bisa mendatangkan pertolongan? Tidak ada. Cuma satu-satunya pemilik pertolongan hanya Allah semata. Hanya Allah. Hanya Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Kecuali dikehendaki Allah jadi jalan bagi kita. Jadi mau menjerit sekeras apapun sampai kejang, gak ngepek. Mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tidak bisa. Cuma Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Enaknya orang yang mengenal Allah tidak akan kesepian. Sepi, di mana sepi? Sedangkan Allah maha dekat. Terang, gelap sama saja. Terang milik Allah, gelap milik Allah. Dalam keramaian, dalam kesendirian sama. Allah bersamamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat. Orang tahu, orang tidak tahu kelakuan kita, pasti Allah tahu. Makanya
orang yang puas dengan penglihatan Allah, penilaian Allah, adem, anteng. Buat bapak-bapak misalkan si istrinya curiga, ya, apa tadi kemana? Tenang, kalau enggak mah tenang aja. Pokoknya pasti kamu ke situ ya. Enggak Bu, kau mau pulangkan aku. Jangan panik hadirin. Kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Tenang. Ini cuman episode. Kan Allah tahu kita tidak melakukan. Benar? Jangan emosi. Kenapa Allah udah tahu, Allah nggak ngasih tahu istri saya? Ya Allah, ada episode supaya tegang sedikit ya. Supaya dimarah dulu istri. Oke. Ya gimana kok bisa begini? Ya ini ujian kesabaran, latihan untuk berbuat baik. Istri cemburu karena dia cinta, benar? Allah lagi memperlihatkan cinta istri yang keblinger, yang berlebihan. Sampai sewot, tenang, tenang. Gimana setiap saya ngomong dipotong oleh istri saya, aku tak percaya. Saya janji, janjimu palsu. Enggak apa-apa. Tenang, karena yang membulak-balik hati istri bukan omongan kita. Siapa? Allah. Tinggal ambil air wudhu, sujud. Ya Allah, gak usah gitu doanya, ya jelek banget. Ya Rob, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini episode yang harus saya jalani. Saya bersyukur tidak seperti yang dituduhkan. Tapi saya tahu kejadian yang tidak enak ini pasti diundang oleh dosa saya lain. Memang yang itu enggak dosa dia, enggak. Tapi dosa yang lain tuh yang mengundang kepahitan itu. Jadi aku tak salah mah, enggak mungkin. Enggak salah mah pasti dimusnahkan oleh Allah. Pasti ada kesalahan yang lain. Untuk yang ini enggak salah. Tapi kesalahan lain yang ngundang kepahitan. Tenang saja, ya Pak. Gimana kalau saya memang benar-benar ngaco? Ya siap-siap saja dibalas oleh Allah. Kecuali taubat. Ibu juga gitu ya Bu ya. Kalau suami mencurigai, padahal ibu tidak melakukan, enggak usah lebay. Tenang. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu semuanya. Keep cool. Bukan keep kulkas Bu. Tenang, ini episode. Ada kok, ada jalan keluarnya pada waktunya. Jadi apa yang harus dilakukan? Jangan nyalahin yang menyalahkan. Tobat saja yang banyak, karena pasti kepahitan ini diundang oleh dosa kita. Wa ma asobaka min sayyi'atin wa min nafsik. Ada yang merasa terjawab masalahnya dengan penjelasan barusan? Kita bahas 104 dulu ya yang lalu. Ustaz bisa diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 87. Nomor 104. Innama yu'limu kalman uli adami fahmika anillahi fih. Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah kepadamu itu karena engkau tidak mengerti hikmah rahmat Allah dalam penolakan, tidak memberi harapanmu itu. Kita boleh punya keinginan, harus. Tapi jangan ngatur Allah, seakan-akan Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Kita punya keinginan supaya kita bisa mendekat ke Allah. Tugas kita kan cuma 3. 1, meluruskan niat. Kalau punya keinginan tuh apa niatnya? Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Sesudah itu pasrahkan ke Allah. Kalau baik monggo, tidak baik jangan. Tapi ini tidak
kena kepada yang wajib. Misalkan ya Allah, kalau baik saya sholat duhur, kalau tidak baik saya tidak sholat. Tidak boleh, karena ini sudah jadi kewajiban. Ya. Bayar zakat, ya Allah kalau saya baik bayar zakat, lancarkan, kalau enggak ya buat saya jajanin. Ini tidak boleh. Bagaimana datang ke pengajian ini? Minta ke Allah. Allah kan tahu siapa yang bakal ceramah, benar? Ya Allah, kalau penceramahnya bisa membuat saya semakin mengenalmu, membuat saya makin yakin padamu, benar ilmunya, tidak menggelincirkan saya darimu, tolong mudahkan. Kan adil, ya. Walaupun sekarang banyak ilmu ini, grup ini, kelompok ini, kelompok itu. Jangan risau, Allah tahu kelompok manapun. Benarkah? Harus minta tolong ke Allah. Niat lurus, sempurnakan ikhtiar, tawakal. Nah, kenapa pahit ketika tidak terjadi? Karena kita kurang memahami rahasia hikmah. Yu'til hikmah mayasya. Surat Ali Imran Al-Baqarah 269. Coba. Jadi kalau orang itu menderita pasti belum mengerti hikmah. Kalau orang sudah terbuka hikmah di hati udah gak susah, Pak. Nanti saya cerita sedikit ya tentang hikmah badai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Nah ini rahasianya Pak hidup ini ya. Kita seakan-akan pemberian Allah itu ada dalam yang cocok dengan keinginan. Padahal yang cocok itu belum tentu baik. Boleh saya cerita sebuah perjalanan hidupku? Waktuku kecil. Bukan itu. Dengar, ini penting. Ini semalam tafakur ya di masjid itu. Karena ada orang yang harus bangkit lagi. Harus seperti dulu lagi di TV. Harus bangkit. Saya mikir bangkit yang mana? Ini episode, pernah Allah memberi episode ya diuji dengan popularitas di TV. Mulai tahun 99 startnya di TV itu sampai boomingnya 2006 dan booming luar biasa 2006 akhir yang heboh itu ya. Itu mau pagi siang malam hadirin. Cuman beda urusannya ya. Ini pelajaran bagi kita ya. Saya tafakur dengan beberapa teman juga dengan istri. Coba dulu kita ditakdirkan populer, hampir tiap TV ada, tamu ribuan orang, setiap hari dikunjungi begitu banyak orang. Apa yang terjadi? Lalu sesudah dihina, dicaci, dimaki karena agim nikah lagi, apa yang terjadi? Ini fakta ya, saya tidak akan melebihkan, mengurangi karena tidak ada gunanya. Omongan saya bukan untuk membuat saudara paham
atau suka, enggak, omongan ini adalah amal saja. Ternyata selama diuji dengan popularitas, itu betul-betul belok Pak hati itu Pak. Dari tauhid kepada dari asalnya la ilaha illallah, tapi sesudah diuji popularitas jadi banyak Tuhannya. Ada popularitas jadi Tuhan, ada kekaguman orang, ada harta, ada jadi banyak. Apa hasilnya? Kering hidup ini Pak. Orang kagum, tapi hati ini hampa, capek, kering. Pergaulan yang biasa dengan ulama robah, jadi dengan pejabat, pengusaha, artis. Waktu belajar tidak cukup karena begitu padatnya jadwal. Sibuk aja muter ilmu yang ada di akal-akalin itu. Gak ada input, gak ketemu ulama, tidak ada waktu buat baca buku. Ibadah ala kadarnya. Karena nunggu jam tayang ini ngunci sekali. Baca Quran, hafalan tidak nambah. Keluarga, anak gak keurus Pak. Karena ngurus popularitas. Orang tua gak sempat dijenguk. Perusahaan makin untung, makin sibuk mikir untung. Nambah usaha. Terima kasih, amin. Oh ngerekam, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, saya terima rekamannya ya. Saya kira teh pagi-pagi udah dapat handphone. Ibadah kering. Jadi cenderung emosi. Dunia tuh benar-benar bikin keras hati. Pesantren, dulu Darut Tauhid gak ada apa-apanya Pak. Sekolah aja gak ada. Hanya kursus. Tapi orang datang. Kamu baris mau dipotret. Sampai pingsan itu Pak di barisan tuh Pak. 2.000 sehari Pak. Saya juga sampai gimana ini ya. Yang untung tukang potret Pak. Lalu itu begitu terkenalnya dalam keluar presiden negara asing mau ketemu. Wah sepertinya keren, hebat. Apa tapi ya? Apa? Apa artinya kekaguman orang? Apa artinya popularitas? Apa artinya ditulis di media tokoh ini, tokoh itu? Apa gitu artinya? Kalau hati jadi kering, kualitas diri tidak meningkat bahkan menurun, ke Allah juga makin lupa, omongan dengan kelakuan gak cocok, anak-anak gak keurus, pesantren santri juga ala kadarnya, terus apa gitu kan? Apa artinya kekaguman orang? Apa artinya tayang di TV terus menerus dipuji, masuk majalah, media, cover, Times Magazine dan apa gitu. Demi Allah gak ada apa-apanya tuh. Semua palsu, semu, topeng, bungkus. Alhamdulillah Allah nolong. Yang kalau kata orang sih katanya terpuruk. Tiba-tiba dihina, dicaci maki, wah ibu-ibu ngaramek di mana-mana. Yang udah capek-capek antri di potret, dirobek Pak potretnya. Sekarang diselotip lagi Pak. Perusahaan bertumbangan. Pak ini sudah berapa? 9 tahun lewat ya episode heboh itu. Dulu 2006 akhir 2007. Pas 10 tahun lah sebentar lagi. Alhamdulillah rasanya punten ya. Kalau ngukur-ngukur ke hati nyaman sekali hati. Ke Allah tuh mudah-mudahan sudah lebih kenal sekarang. Pergaulan
Asa enak gaul dengan ulama, santri, duafa. Maaf kalau sekarang jarang ketemu pejabat, jarang ketemu orang kaya, pengusaha gitu ya, karena merasa tidak salah ketemu karena tapi kalau untuk dakwah hayu tapi kalau enggak mah itu aja yang datang gitu. Pesantren mungkin Bapak Ibu tahu sekarang Darut Tauhid jauh lebih baik, Masya Allah. Yang pesantren inden ini juga cobaan ya. Sekolah SMP, SMA, SMK ada yang dulu nggak pernah ada. Perusahaan pada hidup lagi, jumeneng pada seger lagi. Rezekinya ngalir lebih daripada dulu. Lalu anak-anak ada yang jadi hafiz, hafizoh, yang lain baik. Keluarga rasanya nyaman. Terus kemarin ada yang nawarin, ayo kita boomingkan lagi di TV. Terus mau apa? Apa yang mau saya cari? Dulu aja udah error ya. Saya ngobrol dengan teman-teman, ini kita enggak pakai popularitas di TV, di media ya. Tapi apa yang kurang dari Allah? Pesantren jadi enak, rezeki lebih dari cukup, kitanya nyaman. Berarti maju tuh enggak identik dengan harus dengan media, dengan bombastis ya. Halo? Malah takut nih. Saya kalau udah diuji dengan populer lagi, keikat dengan jadwal, wah hidup saya ngunci lagi. Terus apa yang mau dicari? Emang ridho Allah harus masuk TV terus? Emang harus populer? Harus dipotret? Maaf tadi ibu-ibu yang antri, potret. Atau punya wajah masing-masing. Potret tuh selfie, hati, silakan. Nah, banyak orang yang menganggap dihina, dicaci, uang tidak aja, itu sebuah keterpurukan. Padahal boleh jadi ini pintu gerbang untuk bisa dekat dengan Allah. Jelas hadirin? Ketemunya kita dengan yang muji, dengan yang mengkritik, pasti nafsu lebih suka kepada yang muji. Benar Bu? Aduh ibu awet muda, senang Bu? Ibu makin lama makin muda, senang Bu? Itu kan gak mungkin hadirin. Awet muda aja sudah tidak mungkin. Makin lama makin muda kan mustahil. Ini mundur atau dia yang salah lihat. Dulu lihat ibu, sekarang lihat anak ibu. Nah jadi lebih muda ibu. Tapi kita suka. Padahal itu yang bikin jebakan bagi kita, benar? Tapi kenapa kita nggak suka ketika mengetahui ada orang yang mengkritik, mengoreksi, ngasih saran, dikit-dikit salah, jengkel. Itu karena nggak ngerti hikmah. Padahal orang yang mengkritik kita itu bagian dari kasih sayang Allah. Ibu kan rajin ngaca, benar Bu? Bangun tidur juga yang dilihat kaca, kamu masih ada. Jalan ke toilet ngaca, di toilet ngaca, keluar ngaca lagi, hantem we. Keluar dari kamar ngaca dulu, jalan dikit ada ngaca, mau pintu ada kacanya ngaca lagi. Mau naik mobil, kaca mobil, di dalam mobil kaca spion, lagi nganggur itu di dalam tas keluar lagi. Pikirkan bosen lihat itu terus ya. Apa yang ibu cari? Ibu pasti nyari kekurangan. Itu kan cermin tuh kritik kita, otokritik, benar? Dan ibu bercermin bukan untuk mengagumi, enggak, udah tahu segitu-gitunya wajah kita. Cuma yang segini-gini atau jangan ada cile, ya kan? Jangan ada korong di bawah. Udah wajah pas-pasan, di sini nongol kan enggak ada wibawa. Dan anehnya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, itu tidak ada jengkel sama sekali tuh. Sama cermin dibanting enggak.
Colek, beres begitu hadirin. Amankan, tuntas. Kita memerlukan orang yang ngasih tahu kekurangan kita daripada yang muji kita pada kita banyak kekurangan. Benar? Coba, ini jujur. Ibu, maaf ya. Ibu, saya nggak pernah jadi ibu-ibu. Ibu pakai bulu mata palsu, ketinggian sebelah dia. Mungkin nggak sih gitu? Atau pakai bulu hidung palsu ya. Menceng begitulah dengdek. Dan di sini ada bekas gitu ya, kering, korong. Mana yang ibu perlukan? Bu, maaf bu. Belek. Atau ya Allah, ibu meni indah matanya. Mana yang ibu pilih? Yang ngasih tahu itu yang asli walaupun gak enak atau yang muji-muji? Harusnya otak yang normal itu kita lebih penting ngasih tahu apa adanya. Tapi kita sering menganggap yang ngasih tahu kita apa adanya itu adalah serangan. Ini penolakan terhadap karunia Allah. Padahal kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Pak, jadi kalau Bapak punya istri rewel gitu ya. Pak, jangan kayak gitu dong. Bau, jelek, biarin. Nah itu teh salah. Tinggal set-set minyak wangi. Saya bau, kamu juga bau. Terus apa manfaatnya? Kan yang paling penting kita robah jadi baik. Hei, ini serius hadirin. Pak, coba dong kalau bekas makan tuh dirapihkan. Buat apa punya istri kalau saya harus rapihin sendiri? Apa sih untungnya ngomong gitu? Tinggal kita rapihin. Kan bener hidup kayak gitu, ya kan? Mandi dong Pak. Masa gak mandi-mandi udah 3 hari? Bu, ngirit sabun. Apa artinya ngomong gitu? Harusnya setiap kritik, saran, koreksi, udah gak usah lihat istrinya atau suaminya. Ingat Allah yang ngegerakin. Itu tumbuh kita tumbuh. Cepat sekali perubahannya. Pak, jangan ngerokok dong Pak. Tua sih tua tapi ngerokok aja kan gak jelas. Pak, kita punya anak sakit. Kita pasti ingin anak panjang umur. Tapi kalau kita udah tua sakit-sakitan gara-gara ngerokok, belum tentu anak ingin kita panjang umur Pak. Beda urusannya, ayo berhenti ngerokok. Mulut istri, tapi Allah yang menggerakkan. Gitu hadirin, ya Allah. Bapak jalan-jalan, tiba-tiba istri bete. Kenapa Bu? Papa matanya gak dijaga tuh, lihat sana lihat sini. Emang mama harus merem sepanjang jalan? Harusnya ini kan peringatan dari Allah. Emang lelaki kan harus jaga pandangan. Wanita juga sih. Kenapa jengkel? Itu kan benar-benar syar'i, betul tidak? Nah, kita jarang lihat yang begitu. Sebagai petunjuk dari Allah. Kita malah jengkel, malah ngebales lagi. Tahu apa Bu? Saya udah tahu dalilnya. Robah enggak kita dengan membela diri begitu? Robah enggak kita dengan menyerang orang lain? Gini. Kalau kita duduk begini, di depan ini ada ular yang mau matuk, di situ ada kue kesukaan, mana informasi terpenting bagi kita? Ular atau kue? Yang betul. Kenapa? Apa Ustadz? Kue atau ular? Ustadz mau dua-duanya karena ya ular ya kue. Aku mau Ustadz lah ya. Udah gratis ya. Kalau di situ ada ular, di situ ada kue kesukaan, mana informasi terpenting yang kita perlukan? Informasi tentang ular yang bahaya atau tentang kue yang kita sukai? Jangan nyebut dua-duanya hadirin, saya udah tahu pasti pengen kuehnya. Yang terpenting yang mana? Ular. Jadi yang terpenting bagi kita tuh sebetulnya bukan yang kita sukai,
tapi yang membahayakan bagi hidup kita. Ini akal normal harusnya begitu. Jadi yang terpenting tuh bukan dipuji kita tuh. Yang terpenting kita jadi tahu kekurangan, kesalahan, karena yang bahaya bagi kita tuh diri kita sendiri. Bapak nikah, istri punya kekurangan, bapak punya kekurangan. Saya sebagai lelaki, saya tuh tidak terancam oleh istri-istri. Mau nyebut sekali teh kagok hadirin. Asa enggak pas gitu. Istri, kurang istri. Tapi yang lebih dari 2 enggak usah istri, enggak usah kayak gitu. Udah. Para istri. Ancaman bagi Abdullah Gimnastia bukan dari istri, bukan dari anak, bukan dari media. Ancaman itu dari zolamtun nafsi. Dari keburukan diri sendiri. Nah jadi kalau ada orang yang ngasih tahu keburukan kita, ini kan kayak ngasih tahu ular tadi, benar? Coba ibu, kalau di depan ada ular, terus ada yang ngasih tahu, hei bu, itu ular, pakai dong matanya, ngomong aja, lihat sana, lihat, itu ular, bahaya. Lalu ada pemukul kasti, mana yang dipukul? Apa teh mau pengajian atau mau mengacaukan pengajian, Pak? Mana yang dipukul? Ularnya dulu, lalu asa kacau pengajian ini hari ini. Jadi ini penting Pak, ini penting dalam ilmu hikmah itu. Kalau ada orang yang mengkritik, mengkoreksi sepedas apapun, kalau kita lihat orangnya pasti luka hati ini. Tapi kalau lihat Allah yang menggerakkan orang ini, itu pasti beda sikap kita. Sama ibu ke suami juga. Bu, pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Mana hasilnya? Rumah berantakan, anak gak keurus, saya 3 hari gak makan. Pak, masih mending saya pengajian tuh, istri tetangga gak ada yang pengajian. Beres gak masalahnya dengan bela diri? Beres tidak? Masih mending mama 3 kali sehari, papa seumur-umur cuma 3 kali. Beres nggak masalahnya? Enggak, itu nggak lihat hikmah. Harusnya sekecil apapun yang membuat kita tahu kekurangan kita, itu rejeki. Walaupun nggak enak kita dengarnya. Nggak enak tuh cuma karena nafsu aja. Nggak enak tuh cuma satu, karena kita ingin dihormati. Cuman itu yang bikin nggak enak. Ini hikmah hadirin. Makanya tadi disebutkan orang yang dapat hikmah itu dapat kebaikan yang sangat besar. Masya Allah. Apa sih yang penting dalam hidup kita sekarang? Yang penting tuh kita bisa berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Cuman itu kok yang penting. Jadi kita pas mati itu adalah pas puncaknya kita jadi terbaik dalam hidup kita. Iya kan? Bukan terkaya, bukan terpopuler, bukan tertinggi jabatannya, gak ada apa-apanya. Demi Allah, gak ada apa-apanya tuh. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, kekaguman orang, gak ada apa-apanya sama sekali, nothing. Bahasa Inggris adin. Saya cari kata-kata yang benar-benar gak ada apa-apanya. Supaya kita enggak merasa itu kesuksesan kita. Kesuksesan kita tuh kalau kita terus mujahadah. Dari yang pemarah terus dikurangi sampai les gak ada marah. Sedikit gitu marahnya. Dari yang banyak omong menjadi sedikit. Dari pendengki jadi senang kepada berbuat baik kepada yang tadinya dia dengki. Dari yang pelit jadi dermawan. Dari yang banyak ngomong sia-sia menjadi ngomongnya selalu terpelihara. Dari yang sombong menjadi tawadu. Ini kerjaan kita sehari-hari. Bergerak terus dan itu datangnya lewat kejadian-kejadian yang mungkin tidak kita suka. Yang saya rasakan badai caci maki itulah yang sangat menolong. Bukannya samudra puji kekaguman orang. So kalau kita dipuji jadi apa? Wah keren jadi keren? Enggak. Wih mobilnya bagus, nyumbang cicilannya dia? Enggak. Tetap kita yang nyicil ya. Wah kamu jagoan. Yang babak belur tetap kita.
Kemarin kan saya jatuh dari kuda, orang cuma tetap ya saya yang diurut hadirin. Hati-hatilah hadirin, gak ada apa-apanya. Pujian, penghargaan, kekaguman, gak ada apa-apanya. Yang ada tuh cuman satu, tiap waktu bergerak. Apa nih hikmahnya? Apa yang Allah mau dari kejadian ini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya jatuh? Kenapa saya ditipu orang? Kenapa saya disakiti orang? Kenapa saya kebentur? Apa nih yang Allah inginkan? Kenapa anak-anak saya bandel, gak nurut? Perubahan apa pada diri saya yang harus saya lakukan? Kenapa suami saya ketika lihat saya langsung enek aja? Dia memalingkan. Mungkin saya keteknya, oh iya saya juga enek ini. Misal, daripada si papa gak menghargai istri. Gak usah gitu, lebih baik ibu colek sini. Oh iya, jangankan papa yang enek, ibu aja mual ya. Jadi bergerak. Nah ini kerjaan kita, inilah yang disebut mujahadah. Bu, jelas bu, kelemahan terbesar dari majelis-majelis taklim itu adalah baru senang ke majelisnya, senang dengar ilmunya, lapang sesaat, tapi ketika masuk ke medan mujahadah, enggak tuh. Sehingga awet, pemarahnya awet, kopetnya awet, dengkinya awet, gibahnya awet. Ini tidak benar. Kita dari tiap ilmu ke ilmu, pertemuan ke pertemuan, kejadian ke kejadian tuh wah pokoknya kita berjuang keras mengatasi diri kita. Mungkin kata suami, kamu udah janji mau memperbaiki diri, mana hasilnya? Gak ada hasilnya, gak apa-apa. Diomongin gak ada hasilnya, kita memang bukan buat dipuji orang. Terus aja bergerak terus. Kayak kita waktu belajar jalan, kan kita gak berhenti tuh Pak. Ingat waktu dulu? Enggak ya. Waktu kita, saya kurang ingat waktu belajar jalan dulu. Tapi kalau kita lihat anak kecil, gak ada yang menyerah tuh Pak. Dari mulai merangkak, mau ngangkat leher, sakit, nangis sendiri. Saya lihat cucu enggak tuh enggak menyerah dia. Apa dia kapok? Enggak ada bakat nih. Anak belajar jalan enggak ada yang langsung jalan Pak. Suruh tuh beleduk, jungkir, guak. Apa dia putus asa? Apa dia mengatakan, hari ini saya udah 5 kali jatuh. Emang saya nggak bakat jalan. Udah saya putuskan merangkak aja seumur hidup. Enggak. Dan itu anak belajar jalan enggak pusing dengan penilaian orang. Betul? Ayo dong hadirin. Pengajian itu bukan untuk menikmati sesaat. Bukan untuk merasa tenang sesaat. Tapi untuk menyiapkan diri mengarungi medan kejadian demi kejadian. Banyak. Barusan, alhamdulillah. Milih naik lift atau eskalator. Mending eskalator. Kenapa? Waktu saya masih cukup, kaki bisa olahraga, sambil zikir, nambah pahala. Dan ke masjid makin banyak jalan. Tambahan lagi kalau ke lift saya suka pada pengen dipotret di tempat sempit gitu. Lagi jalan, eskalatornya diperbaiki yang di sana. Ini kan keberuntungan kita jadi tahu banyak tentang mall ini. Ya Allah, nyasar sana sini. Ya enggak? Jadi itu ada ini di sini. Gabung dengan ibu-ibu yang nyasar lainnya. Ya enggak? Jadi baris ke sana sini seperti laron. Nyari-nyari. Jadi tahu, di sana ada tangga, di sana ada toko itu. Pada waktunya sampai, benar? Terus apa yang harus kita keluhkan? Padahal semua itu ketemu orang, ada yang nyapa, silaturahim dengan ini, ketemu dengan itu. Itu kan banyak. Maunya sih lancar, tapi dalam ketidaklancaran banyak hikmah. Jelas hadirin sekalian atau saya kurang jelas menceritakannya? Pendek kata teh jangan suka suudon kepada yang gak cocok dengan keinginan. Allah tuh selalu ingin kita lebih baik. Allah tuh ngajarin kita dengan beragam kejadian.
dan tidak harus selalu cocok dengan yang kita inginkan. Karena boleh jadi yang cocok itulah yang membebalkan hati kita. Nah, memang perlu proses latihan untuk nerima takdir tuh hadirin. Tapi udah nggak diterima juga tetap kejadian ya. Seperti yang genteng jatuh kena jidat, benjol, saya tidak terima. Ya nggak diterima gimana, tanda terimanya udah ada ya. Pemakaian baterai habis Pak ya, harus ada power bank. Ya, kita bahas selanjutnya. Ini jadi panjang nih menguras yang kemarin 105 sekarang ya. Halaman 87 nomor 105. Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabuli wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan lil wusuli. Mungkin Allah membuka untukmu pintu taat, tetapi belum dibukakan bagimu kabul atau penerimaan. Sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi sebab sampaimu mendekatmu kepada Allah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan ya engkau dan diganti dengan orang-orang yang berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah. Begini, ini harus hati-hati. Kita tidak boleh menginginkan berbuat dosa. Tapi ada kalanya kita memang terjadi berbuat dosa. Nah, kalau sudah terjadi berbuat dosa, ini kita sangat berpeluang menjadi dekat dengan Allah. Dengan dosa yang sudah terjadi. Jangan dosa yang direncanakan. Kalau dosa yang direncanakan, pas mau merencanakan dosa, mati. Nah, jadi su'ul khotimah. Tapi jangan ada rencana berbuat dosa, tapi tergelincir. Pastilah kita tergelincir. Ya, ada, walaupun skalanya berbeda-beda. Nah, kalau kita betul-betul menjadikan dosa ini, tobatnya tobat yang sungguh-sungguh. Kalau tobat nasuha itu seperti semuanya gitu dibersihkan. Tidak hanya satu pilar dosa itu yang ditobati, tapi semua sampai ke yang kecil-kecil kita terus periksa, minta ampun. Nah, itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Makanya jangan menganggap remeh, wah itu koruptor, wah kita benci sama koruptor itu. Padahal dengan ditangkap, dipenjara, dia tobat nasuha. Boleh jadi itu lebih bersih tuh dibanding kita-kita yang banyak dosa. Kita juga kan sekarang kesini tuh karena Allah aja nutupin aib. Kalau dibuka aib, sama saja tuh. Kita juga berpeluang untuk mendapatkan hukuman di dunia ini. Benar? Makanya jangan putus asa kalau punya dosa, tinggal tobat sungguh-sungguh dan jangan merendahkan orang yang berdosa lalu tobat. Ibu suaminya pernah tergelincir dan kita ingat terus kepada kelakuan buruk suami. Padahal suami sesudah tergelincir itu tobatnya habis-habisan. Nah, kita kekunci oleh dosa itu. Padahal dosa itu yang mengantarkan suami atau pendamping tobat habis-habisan. Hati-hati, suami bisa lebih dicintai Allah daripada kita. Makanya jangan suka ngunci diri melihat kesalahan orang. Karena kesalahan seseorang itu bisa mengangkat derajat dia kalau kesalahan itu membuatnya bisa tobat. Itu pun terjadi pada kita. Kita dihina orang, orang terus ngingat-ngingat kesalahan kita. Wah, kamu ini mantan ini, kamu pernah berbuat nista itu. Nah, kita nggak usah pusing dengan omongan orang karena nggak ada apa-apanya. Kita mah tobat aja. Tiap ada yang menghina, tobat lagi, tobat lagi.
Orang masih menghina kita, nggak ada masalah. Yang penting kita diampuni Allah, betul? Bahkan mungkin Allah mengizinkan orang terus ngingetin, oh si ini nih yang dulu tukang mesum, jungkel lagi. Dan tidak ada yang kebetulan. Boleh saya cerita dulu dikit ya. Pernah suatu saat ke pasar, jarang ke pasar ini teh. Pasarnya besar. Di sebuah pojok ketemu orang, nenek-nenek. Gim, lu siapa ini? Orang memanggil ustad, apalah gitu ya, yang rada-rada empuk gitu didengar. Gim, siapa nih nenek ini teh? Kamu masih ingat nggak sama tante? Allah, nyebut kamu. Maaf ya Bu, dia disopan-sopan ya. Maaf, di mana terakhir saya ketemu? Allah, kamu lupa. Kamu kan dulu naksir anak saya. Oh, itu kan zaman SMA, hadirin kelamaan. Emang saya naksir anak dia zaman tai kotok di lebuan kalau bahasa Sunda ya. Zaman cinta beruk zaman dulu. Tapi dah Allah tahu itu udah puber saya kalau SMA, ya kan? Itu ada catatannya walaupun hanya cinta monyet, apel-apel nggak jelas gitu ya. Tapi kan Argo udah jalan Pak. Udah balik SMA, udah ada catatannya. Itu harus ditobatin tuh. Diketemukan atau dengan nenek itu. Itu pasar segitu luasnya ya gak? Atau nenek jangan di sana lah ya. Atau lihat dagangan aja lah, nggak usah lihat saya si nenek tuh. Tapi dah Allah ngatur harus ketemu. Dan ini adalah pintu supaya kita bisa membuka file-file kita waktu SMA dulu. Ketemu ini Allah yang ngatur, langsung cari musola atau cari masjid, sholat sunnah 2 rakaat, ampun. Mulai kita lacak kelakuan kita waktu SMA, astagfirullah, astagfirullah, bagi playboy cap 2 cula lagi, astagfirullah, astagfirullah. Kita nanti ditolong oleh Allah tuh kebuka file-file kita, ya. Di opname, ketemu dengan perawat tua, Allah ya boleh bogoh, tobat. Kan siapa yang pernah di opname naksir perawat, tobat. Itu banyak sekali file-file itu yang pasti nanti di akhirat kita akan dituntut. Nah kalau Allah takdirkan ada kejadian-kejadian pembuka, kalau kita enggak paham hikmah, kita cuma dapat jengkelnya saja. Padahal itu pasti ada rahasia Allah di sana. Enggak ada yang kebetulan, enggak ada yang kejadian, tidak sengaja. Oh enggak ada tidak sengaja. Apa yang tidak sengaja? Semuanya presisi diatur Allah. Termasuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada di antara yang hadir, ya Allah ini cocok dengan masalah saya. Tahu, enggak tahu. Dan enggak minat tahu hadirin. Saya aja banyak masalah. Ya. Jangan nganggap sakti ya. Kemarin waktu umroh, ya Allah saya tuh mimpi ketemu, sekarang kejadian. Pak semuanya udah diatur Allah. Yang ngasih mimpi Allah, yang ngatur kita ketemu Allah. Ingat aja kepada kebesaran Allah. Gitu. Gak ada kebetulan, gak ada sia-sia. Semuanya presisi. Terjadi apa yang Allah tetapkan. Presisi loh hadirin ya. Seperti tubuh ini presisi semuanya. Yang harus jadi bulu mata pasti jadi bulu mata. Gak mungkin tubuhnya di gigi. Kenapa ini buluan gigi? Nggak mustahil. Sel-sel kita tuh presisi semuanya. Dia tumbuh setiap waktu presisi, nggak ada yang salah alamat. Sama kejadian yang lain juga presisi, termasuk rezeki. Udah saya udah kebanyakan bicara, silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Ini terima kasih, tolong diisi ya. Dan dikumpulkan. Ada ladang amal baru di Batam. Alhamdulillah tanah sudah terbebaskan. Itu akan dibangun seperti masjid di Turki. Ayah Sofia. Ayah Sofia kita bangun seperti masjid biru atau apalah yang di Turki. Sehingga kalau ibu kurang modal ke Turki cukup ke Batam saja ya. Mumpung hidup, mau apa lagi?
nunggu mati ini. Bagi yang sudah senior, saya 54. Rasulullah usia 63. Berarti kalau batas 63 tinggal 9. Tapi kalau hitungan hijriah berarti tinggal 6 tahun setengah lagi nih umur saya kalau memang itu batasnya. Terus mau gimana lagi sekarang? Kecuali siap-siap, benar? Iya kalau 63, kalau 55 setahun lagi nih. Udah nggak boleh spekulasi, harus jelas gitu, harus bulat. Pengen husnul khotimah. Umur boleh dikit, tapi umur amal harus panjang. Bebaskan tanah wakaf sebanyak mungkin, bangun sebanyak mungkin. Kalau buat kita mah ya secukupnya aja. Harus bulat jelas gitu hidup ini mau kemana. Bagi yang masih muda, ingat ya, meninggal tidak harus tua. Ya, ingat aja itu. Silakan bersedekah hadirin sebagai rasa syukur atas pertemuan ini. Alhamdulillah, kajian kita ini Allah yang menghendaki penuh walaupun macet. Niatkan sedekah ya Allah, jadikan siapa yang bersedekah Engkau bukakan jalan keluar dari kesulitannya. Engkau kabulkan harapan-harapan yang maslahat. Engkau jauhkan dari bala wal musibah. Engkau lipat gandakan rezeki yang halal barokah. Engkau undang ke Baitullah ya Allah. Karuniakan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Duhur berapa menit lagi? Alhamdulillah, kita jumpa lagi tanggal berapa? 5 April, alhamdulillah saya belum berangkat. Tanggal 11 sampai 19 April berangkat umroh lagi. Wih, iri, ya bagus. Iri kebaikan. Besok berangkat kurang lebih 10 bis jamaah, undangan Allah semuanya. Sebagian besar tidak bayar sendiri. Ada yang dibayarin suami, dibayarin kantor. Wah beneran Pak. Bahkan kemarin ada rombongan 2 bis, benar-benar nggak ada yang bayar tuh Pak. Dibayarkan kantor semuanya. Jadi jangan kecil hati karena tidak punya uang. Karena kalau Allah ngundang, pasti Allah berikan jalan. Ini menarik Pak kemarin. Tiba-tiba saya dapat WA dari seseorang di Papua. AA, kenalkan saya ibu-ibu. Tolong pilihkan dong 3 orang untuk umroh. Siapa aja yang mau pilih, nanti saya kirim ongkosnya. 3 tuh langsung Bu. Udah gitu ngasih juga. Suatu saat, tolong dong saya ingin menghajikan 4 orang. Saya lagi punya uang. Ketemu enggak pernah. Tahu orangnya juga tidak. Tapi transferannya masuk. Saya langsung di Mekah tuh istiqoroh, ya Allah siapa yang Engkau undang. Langsung kebayang seorang ustadz. Ustadz ini hafal Quran, tenang orangnya. Langsung tanya SMS, Ustadz sudah pernah ke Mekah? Belum Kalau gitu segera daftar, alhamdulillah. Tafakur lagi, siapa kira-kira ya Allah. Kebayang ada seorang ketua DKM. Baik orangnya tuh. Udah pernah belum? Ada satu lagi siapa? Tanya. Pak Ketua Yayasan, siapa nih di yayasan yang ada akhwat yang bagus, akhlaknya rajin ada tuh mbak itu. Tanya sana berangkat aja. Kalau Allah mau, ya tinggal diilhamkan ke sini siapa yang bakal berangkat, ongkosnya diadakan. Begitu, jelas hadirin? Makanya pergi terus ongkosin dong saya. Saya juga gratis. Ustaz Edi juga gratis ya. Allah yang undang ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam diri-diri kami, wahai penguasa langit bumi, ya arhamar rahimin irhamna. Duhai yang maha penyayang, sayangi kami ya Allah. Jadikan majelis yang Engkau atur ini menjadi tempat Engkau ampuni hamba-hambamu. Wahai yang maha pengampun, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat, sebanyak apapun. Wahai Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni semua kemunafikan kami.
Ampuni siapapun yang mendekati zina, mata, pikiran, hati, tubuh. Ampuni ya Allah semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni segala perbuatan buruk kami kepada ibu bapak. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ya karim, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma gfir lana wali walidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni ibu, bapak kami. Sayangi keduanya ya Rabb. Berkahi sisa usianya. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ahli surga. Ya Allah ampuni guru-guru kami. Hamba-hamba yang Kau jadikan jalan kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Berkahi keluarga, keturunannya, ilmunya ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Sayangi dan sempurnakan balasannya. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami zalimi dan yang pernah menzalimi kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengabulkan, Engkau yang mengumpulkan kami ya Allah. Engkau yang janji akan menolong kami. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Jangan suka ragu-ragu hadirin. Allah maha mendengar. Allah tidak pernah mengecewakan. Amin ya Allah. Doalah hadirin, doa bisa merubah takdir. Jalan takdir berubah. Amin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kabulkan doa kami ya Allah. Ya Rabb, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah. Jalan keluar yang penuh berkah. Berikan kesembuhan ya Syafi. Bagi yang Kau uji sakit lahir, sakit batin. Ya Allah, bukakan pintu ya Rozak yang halal barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga sakinah. Keturunan yang soleh, solehah. Pendamping hidup yang membuat kami mencintai-Mu di atas segalanya. Ya Allah, berikan kepada kami lingkungan yang penuh berkah. Sahabat-sahabat yang penuh berkah. Jauhkan kami semua dari bala wal musibah. Undang kami ke Baitullah-Mu ya Allah. Sempurnakan Islam kami. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Wa sa'yan mashkur. Wa dhanban maghfur. Ya Allah, berkahi masjid ini. Berkahi siapapun yang memakmurkan, membangun masjid ini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, kejadian apapun yang kita jalani, ujungnya adalah harus membuat kita menjadi lebih baik. Lebih dewasa, lebih matang, lebih dekat dengan Allah. Kita nanti akhir hayat kita dalam kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.